Ibu ya. Nggih. Monggo dilanjut. Nggih. Nggih, Bu monggo. Habibah, Bu Nini, Bu Mary, kita mulai pun. Monggo. Langsung kemawon, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Tenang di hati. Tenang di hati, gitu ya. Oke. Damai di hati, tenang di hati. Kemudian apa lagi Bapak Ibu ya? Jadi kalau ngomong masalah hati itu repot. Minim konflik ya, iya. Minim konflik. Baik, minim konflik. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Mary tadi dengan apa yang disampaikan dengan Bu Habibah tadi ya ada keterkaitannya. Jadi ketika ada muncul sebuah kedamaian di hati, ya kan, maka nanti dampaknya adalah pada munculnya sebuah situasi minim konflik di antara beberapa pihak. Nah, termasuk dalam hal ini kita berupaya untuk memulainya ke belakang dan berupaya untuk membandingkannya dengan zaman sekarang. Terlebih lagi anak-anak kita pada zaman sekarang. Yang mana kalau kita bicara masalah dengan kaitan dengan karakter anak-anak kita pada zaman sekarang itu Pak Indro. SD ya, Pak ya? Hah? SD. SD ini Pak. Kalau SMP kayaknya kok enggak ya. Ini kalau wajah-wajahnya itu kan wajah-wajah SD, masih culun-culunnya, masih kecil gitu. Kalau katanya Pak Yus itu kelap umbel wae rukarwan iso masih kan. imut, Pak. Imut-imutnya. Masih imut-imutnya katanya gitu. Kayak gitu ya. Masih bucin-bucinnya. Ini mungkin gitu ya. Nah, ketika mereka masih usia SD gitu ya. Usia kalau SD itu kan remaja awal itu kan belum ya lalu. Ini kalau yang gambar paling kiri itu kan telepon-teleponan. Nah, telepon-teleponan. Pakai kaleng kemudian ditarik benang. Ya kan. Kemudian itu dari jauh kemudian telepon-teleponan iso nyambung itu kan rasanya senang sekali. Ya kan Bapak Ibu ya. Ini zaman-zaman kita dulu. Ya masih kayak gini. Jadi mereka belum tahu apa itu smartphone, ya kan. Mereka belum tahu apa itu TikTok. Mereka belum tahu apa itu Instagram, Facebook dan sebagainya. Dulu pas zaman saya SMA ya. Itu kenal Friendster itu aja sudah senangnya minta ampun, ya kan. Nah, ini zaman dulu, zaman angkatan Bapak Ibu semua dulu. Dan ternyata ketika mereka dalam situasi seperti ini mereka punya satu bentuk kreativitas, punya satu ikut-ikutan ke hal-hal yang seperti itu. Nah, ternyata itu juga dilakukan oleh anak-anak kita pada zaman sekarang dan itu juga perlu untuk menjadi satu bentuk perhatian bagi kita semua, utamanya kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berbagai penyebab ya memang kalau kita ulas gitu ini bagai benang kusut katanya bukunya itu kalau kita ingin gogohi penyebab satu bentuk kekerasan itu bagai mengurai benang kusut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebabnya itu macam-macam ya, mulai dari permasalahan orang tua kan, ketika mereka tidak mendapatkan satu bentuk kasih sayang di keluarganya, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun relasi dengan orang lain kan. Karena dalam prinsip mereka ya ketika saya tidak terima di satu lingkungan, dia yang salah. Ya kan? Saya tidak pernah berbuat demikian. Dia yang salah. Artinya dia berupaya untuk menyalahkan lingkungan. Nah, kemudian setelah dia marah, turun lagi tawar-menawar. Tawar-menawar itu biasanya seringkali mereka berandai-andai. Seandainya saya itu kemarin tampil lebih baik, seandainya saya itu kemarin tampil lebih
maksimal seandainya saya itu begini dan seterusnya. Nah, mereka berandai-andai. Nah, ketika mereka berandai-andai tetapi tidak menemukan pangkalnya, hidup harmoni dengan bumi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian tanggung jawab. Nah, ternyata kita juga perlu untuk yang namanya ini Bapak dan Ibu mempromosikan yang namanya HAM dan tanggung jawab. Kita berupaya untuk membelajarkan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak itu ya harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Ini beberapa hal yang sangat Paknya sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Hardi. Sehat Pak Suhardi. Masih di mute Bapak. Itu karena sakitnya masih anak-anak semua. Untuk model seperti ini memang bukan menjadi pembawa kedamaian, tapi malah memberikan petaka ya Bapak Ibu ya, sehingga seharusnya memang tidak seperti ini. Kan bukanlah guru yang sebenarnya dari dalam dirinya juga dia tidak damai ya pastinya, dan tidak akan bisa memberi kedamaian pada orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu juga yang di sebelah kanan ini yang pribadi yang ideal itu memang ketika dia akan mendamaikan orang lain, akan mendamaikan lingkungannya, akan mendamaikan buminya, maka dia seharusnya mampu berdamai dengan dirinya sendiri, ya kan? Ada harmonisasi antara dirinya dengan dirinya sendiri, ya. Maka seringkali ketika sedang bergulat gitu ya dengan berbagai permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kita harus mengatur bagaimanakah metakognisi diri kita sendiri ya. Kemudian selama beberapa tahun beliau hidup di Inggris ya. Dan perjuangannya ini terkait dengan hak-hak bagi anak-anak dan juga remaja yang mana pada saat itu tidak adanya hak untuk sekolah ya. Jadi beliau memberikan suatu dorongan gitu ya, memberikan suatu perjuangan bahwa ya ini menjadi satu diskusi yang menarik, satu topik yang menarik untuk kita nanti dalam diskusi, dan nanti Bapak Ibu tidaknya bisa berbuat kaitan dengan bagaimana katanya Bu ya tadi menebar harapan dan kedamaian gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, barangkali ada beberapa hal yang ingin kita sharingkan, diskusikan, sampaikan, dipersilahkan. Monggo. Nanti waktu kurang lebih 15 menit kita pakai untuk diskusi dan monggo Bapak Ibu kalau ada kemana. Nah, dengan adanya kolaborasi itu ya Bapak Ibu, bahkan juga kita bisa menemukan ciri-ciri kepribadian individu yang mana dalam cirinya itu juga berkaitan dengan minat jabatannya. Ya, itu juga bisa kita gali Bapak Ibu ya. Dan ini bisa menjadi suatu permainan yang asik ya maksudnya itu dalam menemukan konsep UMI atau misalkan mereka yang punya prestasi kasih reward SPP gratis atau apa kan gitu. Nah, ini solusi ketika kita mengadakan pembelajaran PJJ karena sekarang kan dunianya dunia bayangan semuanya. Jadi itu kira-kira untuk memotivasi siswa agar mereka punya motivasi belajar. Tapi kalau ditanya kira-kira ribetnya apa, nah itu sulit untuk ditentukan Pak Zubaidi, karena salah satu ribet yang mungkin bisa dilakukan ya tentu tadi ya ujian, kemudian tentu nanti misalkan di penilaian dan sebagainya. Itu Pak Zubaidi. Jadi tidaknya dengan cara seperti itu
akan membantu mereka tertarik, membantu mereka untuk Kalau pas seperti ini ya Bapak bisa memberi semacam pulsa, ya kan? Itu bisa menjadi reward bagi mereka. Ya walaupun cuma 20.000, 25.000 itu sudah mereka seneng ya. Bahwasanya itu adalah reward untuk mereka gitu. Nah, semacam itu sih Pak sebenarnya tinggal kita kreasi bagaimana. Terus kalau misalkan mau mengakomodasi ya ada 4 gaya belajar siswa, ada kinestetik, auditory, visual. Itu memang di dalam pembelajaran kita tidak hanya memberikan semacam teks ya, tetapi bisa kan dikombinasikan dengan gambar misalkan atau dengan video ya. Itu kalau yang mengakomodasi visual dan juga dengan daring, mudah-mudahan membawa manfaat untuk teman-teman guru BK, guru bidang studi yang ada di SMK Muhammadiyah Juwangi. Pak Wahyu, ini di era pembelajaran daring ini ada banyak persoalan Pak Wahyu yang memang kita tidak bisa memungkiri kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terlebihan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa mengambil banyak hikmah, manfaat. Mungkin itu dari saya, Muya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ini di balik persiapan PPDB, kemudian portasi dan sebagainya masih kami repoti kaitan dengan hal ini. Terus Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk bisa mengisi daftar hadir karena nanti untuk keperluan mencetakan sertifikat yang kami bagikan setelah ini. Jadi kalau bisa nyuwun tulung untuk daftar hadirnya nama lengkap nggih Bapak Ibu nggih, sehingga nanti kamu bisa langsung mencetak yang bagian sertifikat. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.